perjalanan pemilihan umum di Indonesia mencatat bagaimana tidak mudah bagi partai politik Islam untuk mendulang suara. Orientasi partai yang lebih menggarap semua segmen pemilih, serta beragamnya orientasi politik pemilih Muslim menjadi tantangan bagi partai politik Islam. Sejak pemilu pertama 1955 hingga pemilu 2019, tren perolehan total suara yang diraih dari gabungan parpol berbasis pemilih Islam terus mengalami penurunan. Masyumi mengawali sejarah partai politik Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Masyumi merupakan pengganti Majelis Islam A'la Indonesia yang sudah terbentuk pada 1937. Masyumi berdiri pada 24 Oktober 1943 karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Selama pendudukan Jepang, Masyumi memang belum menjadi partai politik. Masyumi hanya menjadi wadah bagi 4 organisasi Islam yang diizinkan saat itu, yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, dan Perikatan Umat Islam Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, Wakil Presiden Muhammad Hatta pun mengeluarkan maklumat tentang anjuran membentuk partai politik. Partai politik dinilai bisa mendukung perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menyerap aspirasi rakyat. Mendengar hal ini, kelompok Islam juga merasa perlu mendirikan partai politik yang menjadi corong aspirasi umat Islam. Tanggal 7 sampai dengan 8 November 1945. Di Gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, seluruh pemimpin Muslim dan perwakilan organisasi Muslim dikumpulkan. Mereka sepakat untuk membentuk satu-satunya partai politik yang menyalurkan aspirasi umat Islam dengan nama Partai Masyumi. Sayangnya, kebersamaan itu tidak berjalan lama. Satu persatu tokoh memilih meninggalkan Masyumi. Dimulai dari Partai Syarikat Islam Indonesia pada 1947. Diikuti Nahdlatul Ulama tahun 1952. Semangat menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai politik umat Islam pun kandas. Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah pertarungan politik Indonesia. Pemilu pertama yang digelar di Indonesia ini dikenal sebagai pemilu yang menjadi tonggak pesta demokrasi. Apalagi ketika itu wacana ideologi begitu kental mewarnai kontestasi politik. Pemilu 55 itu dikatakan demokratis karena ada ini ya, persaingan antar ideologi itu sangat tinggi gitu kan. Jadi ada ideologi nasionalis ya, PNI, ada Islam, Masyumi, NU ya, bahkan ada sosialis, itu Partai Sosialis Indonesia. Ada Partai Katolik ya, dan juga Partai Komunis ya, PKI. Jadi memang ini makanya dikatakan demokratis tuh karena tadi Indonesia ketika awal kemerdekaan kan kita memang memiliki keanekaragaman di dalam ideologi kan. Pada pemilu 1955 terdapat 6 parpol berbasis Islam, yaitu Partai Masyumi, Partai NU, PSII, Partai Perti, Partai Politik Tarekat Islam, dan Partai Aksi Kesatuan Umat Islam. Pada pemilu tersebut, Masyumi menjadi partai Islam yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu sebesar 20,9%. Jatah kursi yang diperoleh Masyumi sama dengan jumlah kursi yang didapatkan pemenang pemilu, yaitu PNI dengan 57 kursi. Sedangkan partai Islam lainnya, NU, meraih 18,41% dan mendapat 45 kursi. Partai Syarikat 8 kursi, Perti 4 kursi, dan Partai Politik Tarekat Islam 1 kursi. Hasil pemilu 1955 diharapkan oleh sejumlah kalangan elit politik bisa menyelesaikan krisis kabinet yang berlangsung terus-menerus. Namun yang terjadi justru sebaliknya, wakil-wakil rakyat yang terpilih nyatanya tidak membawa perubahan berarti. Kabinet masih sering bergonta-ganti. Partai-partai semakin ganas dalam mencibir. Pembangunan negara pun lantas dilupakan. Antara 55 sampai 58 sama aja. Padahal keinginan Bung Karno ketika itu begitu kita selesai pemilu, seharusnya keadaan gonta-ganti kabinet
Jakarta 1966. Soekarno yang memerintah selama 6 tahun dengan demokrasi terpimpin yang gegap gempita digantikan tentara berpangkat mayor jenderal. Di tangannya ada selembar surat mandat berkuasa Super Semar. Lewat Super Semar, kekuasaan Presiden Soekarno mulai rontok dan Soeharto muncul sebagai pimpinan nasional yang baru. Pada masa awal kepemimpinan Soeharto, para pencinta demokrasi memang terpikat. Soeharto membebaskan tahanan politik dan mengizinkan surat kabar yang diberedel Soekarno untuk terbit kembali. Orde Baru dengan cepat menjelma menjadi koreksi terhadap Orde Lama. Harapan kembalinya Islam dalam panggung politik nasional menjadi cita-cita sejumlah tokoh Masyumi. Namun harapan itu tidak terrealisasi karena pemerintah Soeharto menolak untuk merehabilitasi Masyumi. Meskipun Partai Muslimin Indonesia sebagai ganti Masyumi sudah dibentuk, tetapi ruang gerak mantan pemimpin Masyumi sangat dibatasi. Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan munculnya partai baru dan diizinkannya kembali partai-partai yang dibekukan oleh pemerintah sebelumnya. Tetapi partai baru tersebut hanya bisa dibentuk dengan memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh pemerintah. Masyumi itu sebenarnya ingin dihidupkan kembali, tetapi tidak dibolehkan oleh Soeharto. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh Masyumi seperti Pak Natsir, gitu ya, itu bahkan tidak boleh terlibat dalam partai yang kemudian dibentuk namanya Parmusi. Padahal kita paham bahwa Masyumi adalah sebuah kekuatan penting di luar NU yang mewakili kelompok Muslim di tahun 1955. Jadi boleh dibilang Parmusi itu sudah digembosi sejak awal sebenarnya. Dalam rangka memulihkan kembali demokrasi, pemilu pertama pemerintah Orde Baru digelar pada 3 Juli 1971. Dalam pemilu ini, partai-partai Islam yang ikut berpartisipasi, yaitu NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Perolehan suara dari total partai-partai Islam ini menurun drastis pada pemilu 1971. Hanya meraih 27,1% suara atau anjlok hampir separuh dari yang pernah diraih pada pemilu 1955. Tumpuan pemilih ideologis Islam waktu itu hanya pada Partai NU yang meraih posisi kedua di pemilu dengan 18,6% suara. Selain faktor internal, menurunnya suara partai-partai Islam juga karena adanya intervensi dari pemerintah. Penguasa juga mengeluarkan kebijakan yang melarang pegawai negeri sipil dan ABRI untuk terlibat aktif dalam partai politik. Namun pada prakteknya, ABRI, pegawai negeri, serta semua perangkat pemerintah menjadi alat untuk memobilisasi rakyat dari pusat sampai ke desa agar memilih Golkar. Wajar jika pada pemilu 1971, Golkar menang mutlak dengan 62,8% suara dan mendapatkan 236 kursi di DPR. Sebagai partai pemenang pemilu, Golkar berhak mengajukan calonnya sebagai presiden dalam parlemen. Soeharto pun melenggang mulus ke singgasana tertinggi lembaga eksekutif negara. Pasca pemilu 1971, Soeharto berpendapat tak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Pasalnya sebab kuat dari konflik-konflik politik pada masa lalu karena adanya sistem multipartai dan polarisasi ideologi. Lantas dibuatlah serangkaian kebijakan dengan dalih stabilitas politik yang menjadi prasyarat utama pembangunan. Fungsi partai politik itu memang pernah digagas Pak Harto sebelum pemilihan umum tahun 71. Tapi tidak bisa diimplementasikan karena banyak yang menolak, gitu ya. Banyak yang menolak, ada partai Kristen, partai Katolik, gitu ya. Sehingga menghindari kondisi tidak stabil lagi, gitu. Pak Harto meredam seperti itu, baru kemudian pasca pemilu tahun 71 usulan itu dimunculkan kembali. Pemerintah Orde Baru pun menetapkan penyederhanaan partai yang menyisakan 3 partai untuk bertarung di pemilu. 2 diantaranya merupakan koalisi kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Golkar sendiri menduduki posisi istimewa sebagai partai yang berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan kelompok lain.
Taktik fusi partai ala Orde Baru ini merupakan awal depolitisasi masyarakat Indonesia. Dia tuh orang Jawa, sangat Jawa, terpengaruh filosofi Jawa, terutama dalam kehidupan politiknya. Satu partai ngurusi akhirat, namanya P3, satu partai ngurusi dunia yang namanya PDI. Harus ada yang memastikan supaya partai-partai ini nggak melenceng. Dan jalannya lurus supaya nggak tersesat belak-belok. Itu namanya Golkar. Pemilu itu adalah saringan alami. Biarkan partai-partai politik yang tidak dipilih rakyat, ya sudah, tidak bisa berdiri lagi. Selesai. Partai-partai hasil fusi ternyata tidak lantas bisa bergerak bebas begitu saja. Dengan kekuasaannya, Soeharto menyetir P3 dan PDI lewat Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. Dan di era Orde Baru ini, pemerintah Orde Baru kan masuk ke semua partai politik. Pemilihan di PDI, ya mereka juga terlibat. Pemilihan di P3 juga terlibat. Maka kadang-kala ketika ada sesuatu yang nggak bisa diatur oleh pemerintah turun tangan sebelah kanan. Gitu. Memang tidak baik buat satu sistem demokrasi gitu ya. Tapi itu dikatakan sebagai demokrasi semu juga. Kebijakan fusi ini juga diikuti dengan kebijakan massa mengambang atau floating mass. Pada mulanya, pemerintah hanya mengusulkan agar partai politik dilarang membangun underbow atau organisasi sayap politik. Lantas muncul usul tambahan agar partai politik juga dilarang untuk memiliki cabang atau ranting lebih rendah dari level kabupaten. Konsep ini sejatinya memandulkan partisipasi politik masyarakat pedesaan. Di sisi lain, golongan karya diperbolehkan untuk memiliki jaringan hingga level desa melalui aparat birokrasi dan militer. Hal tersebut menjadikan Golkar memiliki keunggulan dalam sosialisasi dan mobilisasi dibandingkan dengan partai politik yang ada pada masa itu. Pasca kebijakan fusi partai politik, praktis aspirasi politik dari pemilih ideologis Islam lebih banyak mengarahkan ke Partai Persatuan Pembangunan. Meski sebagai satu-satunya parpol Islam, sepanjang pemilu Orde Baru, perolehan suara P3 cenderung stagnan di posisi kedua dan hampir tidak pernah melewati sepertiga dari total pemilih yang ada. Bayangan bahwa penyatuan kekuatan partai-partai berbasis Muslim akan membuat mereka menjadi lebih besar itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Penyebabnya sedikitnya ada dua. Yang pertama adalah karena Soeharto memang berusaha untuk memperlemah partai-partai ini lewat intervensi. Jadi dengan intervensi itu kemudian ya, faktor yang kedua hasilnya adalah konflik internal. Setelah fusi tahun 1973 menghasilkan Partai Persatuan Pembangunan yang katanya menjadi payung besar umat Islam gitu ya. Itu yang terjadi sampai tahun pemilu 1997 adalah konflik internal yang tidak kunjung selesai. Yang tidak kunjung selesai. Masing-masing pihak merasa bahwa mereka punya kontribusi yang lebih besar sehingga mestinya mereka dihargai lebih dibandingkan partai yang lain. Apakah itu Parmusi, ya, NU, kemudian PSII, lalu Perti, itu sama-sama merasa bahwa mereka mesti memperoleh kekuasaan lebih besar dibandingkan yang lain. Intervensi rezim Orde Baru terhadap demokrasi tak hanya berhenti pada pengkerdilan organisasi politik. Upaya untuk mengontrol kehidupan sosial politik semakin kuat. Pertentangan antara golongan agama dan negara mencapai puncaknya ketika penguasa Orde Baru Soeharto menetapkan azas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi di Indonesia, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Rencana itu mendapat tentangan dari partai politik Islam yang tidak setuju dengan gagasan pemerintah tersebut. Karena itulah Pak Harto membuat kebijakan yang sangat berat waktu itu, yang ditentang banyak oleh P3, karena merugikan P3.
merugikan P3 karena P3 masa Islam yang mayoritas di Indonesia ini akan menjadi kekuatan hebat ya kalau itu diteruskan ya. Tapi Golkar tetap masih menang. Tapi P3 pun meningkat ya, 82 itu. P3 yang merupakan hasil fusi sejumlah partai Islam lambat laun kehilangan identitas sebagai partai Islam dan membuat para pendukungnya semakin kecewa dengan rezim Orde Baru. Basis masa P3 kian melemah setelah keluarnya NU dari P3 setelah muktamar di Situbondo pada 1984. 7 Juni 1999, Indonesia menggelar pemilihan umum legislatif pertama di era reformasi. Pemilu ini merupakan hasil dari tuntutan reformasi yang mengakhiri pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemilu 1999 juga menjadi momentum baru keterbukaan masyarakat untuk mengutarakan aspirasi politik setelah 32 tahun dikekang oleh rezim Orde Baru. Euforia keterbukaan tercermin dari banyaknya jumlah partai politik yang ikut pemilu. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik yang mencerminkan berbagai aliran dan ideologi politik di Indonesia. Dari 48 parpol peserta pemilu, ada 14 parpol yang dapat disebut sebagai partai Islam. Semaraknya pendirian parpol Islam baru ini berkat keputusan Presiden Habibie yang mencabut aturan sistem 3 partai dan pencabutan Undang-Undang Ormas 1985 yang mengharuskan setiap organisasi di Indonesia menerapkan asas Pancasila. Dengan iklim demokrasi yang lebih terbuka dan tingginya partisipasi pemilih, perolehan total suara parpol Islam mulai naik. Pada pemilu 1999, total elektoral parpol Islam mencapai 36,7%. Pada pemilu 1999, parpol Islam memang semarak bermunculan. Namun hanya sedikit dari mereka yang sanggup bertahan dan mengikuti pemilu-pemilu selanjutnya. Hanya 7 parpol Islam yang mengikuti pemilu 2004 dan 8 parpol Islam yang menjadi peserta pemilu 2009. Jumlah itu kembali menurun pada pemilu 2014 yang hanya diikuti 5 parpol Islam dan 4 parpol pada pemilu 2019. Menghadapi pemilu 2024 mendatang, partai politik Islam perlu menekankan bahwa kehadirannya harus menjadi solusi bagi penyelesaian persoalan kebangsaan dan keumatan.